Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Pendeta Benny, memaknai kemerdekaan. Saudara, kalau kita mendengar kata merdeka, pasti yang langsung muncul adalah rantai, belenggu, ya, atau tekanan hidup, dan macam-macam lah. Yang penting tiap kali kita mendengar kata kemerdekaan, itu pasti pikiran kita ke belakang, aduh hidup yang tertekan, hidup yang tidak enak dan semuanya. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan, maka kita harus tahu dulu siapa yang membelenggu kita, siapa yang menjajah hidup kita, siapa yang menawan kita, itu harus tahu. Nah, besok secara tanggal bangsa kita Indonesia akan mensyukuri 78 tahun ya Tuhan memberikan kemerdekaan di negara kita. Kita bersyukur untuk itu. Dan 9 tahun terakhir ini Tuhan berikan kita presiden yang hebat, presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Nah, saudara, saya percaya sih pasti Tuhan akan izinkan ya untuk Jokowi periode ketiga dengan cara yang hebat. Saya nggak tahu bagaimana karena Indonesia masih butuh dia. Ketika hari-hari ini sedang sibuk luar biasa. Karena kalau sampai salah memilih, Indonesia pasti akan terjajah kembali. Ya, bukan oleh penjajah asing, bukan, tapi oleh penjajah dari dalam negeri sendiri. Nah, kita harus hati-hati ya untuk memilih. Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan meneruskan. Karena Tuhan sangat sayang bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada belenggu ya yang baik untuk hidup kita. Aneh bukan? Jadi kalau belenggu ini ada di hidup kita, maka kita tidak perlu dimerdekakan. Justru kita harus tetap ada di bawah kuasa yang membelenggu kita. Nah, ini arti penjajahan sebelum kita memaknai apa itu kemerdekaan. Oke? Kita lihat 2 ayat ini dulu. Yang pertama, Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ayo kita lihat. Kalau ini yang menjajah kita, bagus. Justru kita itu jadi orang yang merdeka. Oke? Filipus, bisa? Tayangkan ayatnya. Oh, ada masalah nih Filipus. Oke. Ben, tolong bacakan kalau begitu. Maaf, yang di Zoom. Ayat 22. Kisah Para Rasul ayat 20 pasal 20 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan, pelan, jangan ngebut. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Roh Kudus. Nah, kalau ini dalam bentuk penjajahan di hidup kita, yaitu saudara dan saya, ditawan oleh Roh Kudus, jangan minta dimerdekakan. Sebab Roh Kudus yang menawan kita, justru kita akan merdeka daripada dosa. Hidup yang tidak ditawan, hidup yang tidak dibelenggu, hidup yang gak dijajah, hidup yang gak diperbudak, hidup yang tidak dikuasai, hidup yang gak dikendalikan, hidup yang gak disetir oleh Roh Kudus. Pasti dosa yang menjajah kita. Nah, Paulus menjadi Rasul Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa karena dia dijajah, ditawan oleh Roh Kudus. Jangan minta merdeka kalau Roh Kudus yang menawan. Contoh yang berikut adalah Yusuf, saudara kita. Dia dibelenggu di Mesir. Ya, tapi dia nggak minta merdeka. Ayat kedua, Mazmur 105 ayat yang ke-18. Oh, terima kasih. Saya disediakan minum 3 botol ini.
oleh nyonya rumah. Ya, udah. Mazmur 105 ayat 18. Mana itu? Filipus ada gangguan nggak ini? Oke, saya baca. Iya, baca. Mereka mengimpit kakinya. Ya. Nah ini Pak Filipus. Nggak apa-apa, lanjut Ben. Dengan belenggu, Dan? lehernya masuk ke dalam besi. Nah, Yusuf ini di penjara. Tapi dia nggak minta merdeka. Kenapa? Lihat ayat 19. Ketika kakinya dipasung dengan besi, dengan belenggu, lehernya pun dirantai. Dia nggak minta merdeka, dia nggak minta bebas, karena dia tahu. Nah, ayat 19-nya hebat sekali ini. Ya, Mazmur 105 ayat 19. Kapan dia dimerdekakan? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Ya. MLT, sampai waktu firman-Nya datang, firman Yahweh memurnikan dia. Ya. AYT, hingga waktu untuk nubuatannya tiba, firman Yahweh menguji dia. PS, akhirnya terjadilah yang ia ramalkan, yang Tuhan ramalkan. Ia dibenarkan oleh perkataan Yahweh. Nah saudara, kalau ini yang membelenggu Yusuf dan Tuhan izinkan, maka justru ini baik. Anak-anak saya, saudara warga binaan yang diberkati Tuhan, sabar. Tunggu sampai waktunya, baik secara hukum negara ataupun hukum Tuhan yang membebaskan saudara semuanya. Tunggu, sabar, percaya firman ini akan terjadi. Nah, inilah bentuk penjajahan dalam tanda kutip ya, belenggu yang pertama. Kalau ini datang dari Tuhan, ada terjemahan apa lagi Filipus yang perlu dibaca? Nggak apa-apa. Kalau ini datangnya dari Tuhan, kita dibelenggu, kita ditawan, ngucap syukur, jangan cepat-cepat pingin bebas. Biarkan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara dalam hidup kita semuanya. Filipus keluar lagi. Ada? Oh, ada masalah juga ini. Oh, ada. Ya. Enggak. Oh, enggak. Udah ya. Filipus. Oke. Enggak ada terjemahan lain. Filipus tadi menunjukkan. Oke, VMD ya. Lihat, VMD-nya bagus. Yusuf menjadi hamba. Yusuf dibelenggu artinya. Sampai terjadi yang telah dikatakan Tuhan. Firman Yahweh membuktikan bahwa Yusuf benar. Haleluya. FYH, sampai tibalah saatnya bagi Tuhan untuk menepati janjinya. Tuhan telah menguji kesabaran Yusuf. Nah saudara, penjajahan dalam tanda kutip yang Paulus alami dan Yusuf alami, ini penjajahan atau belenggu yang tidak perlu didoakan segera lepas. Nggak usah. Justru lewat masalah yang Yusuf alami selama di penjara, ternyata kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Yusuf. Akhirnya Mesir, negara besar waktu itu, diselamatkan. Bahkan Israel ada sampai hari ini. Saudara bisa bayangkan, seandainya Yusuf berontak kepada Tuhan, dia nggak mau menikmati penderitaan itu. Maaf, apalagi waktu itu istri Firaun menggoda dia. Wow, luar biasa godaan itu. Kalau Yusuf berpikir begini setelah dia masuk penjara, renungkan ya. Wah, seandainya aku tahu karena aku taat kepada firman, maka aku dipenjara, disiksa seperti ini. Lebih baik waktu itu aku nuruti permintaan istri Firaun. Coba renungkan sebentar. Kira-kira kalau waktu itu Yusuf menghindari belenggu, menghindari penjara, dan menikmati dosa,
Saudara percaya ceritanya akan lain? Jelas. Israel punah di dunia karena kelaparannya ngeri sekali. Jadi Yusuf itu taat kepada firman karena dia tahu. Nah, jadi saudara, kalau memang Tuhan izinkan saudara dan saya seperti Paulus dibelenggu oleh Roh Kudus, ditawan oleh Roh Kudus, jangan minta bebas. Kalau memang kita diizinkan mengalami seperti Yusuf, nikmati. Ya, jangan minta bebas dulu, jangan minta merdeka dulu. Oke, nah ini yang pertama, nanti saya akan kembali. Lalu arti merdeka yang kedua sekarang. Kita lihat Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ya, kita lihat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami mengerti apa yang Bapa sedang kerjakan di hidup kami masing-masing. Galatia 5 ayat 1. Kita lihat ini. Betul ya, ini Israel musnah. Karena mati semua mereka kelaparan. Sebab negeri itu hebat. Kelaparannya luar biasa. Betul. Ya, dari Palu Yohana. Betul, Israel punah jika Yusuf tidak taat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. AYT, demi kemerdekaan, Kristus telah membebaskan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan lagi mau dibebani dengan kuk perbudakan. TL, maka dengan kemerdekaan, Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap. Dan jangan kamu dikenakan kuk perhambaan itu sekali lagi. Ya jangan mau bodoh dong saudara. Kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu. Pertahankanlah kemerdekaanmu. Dan jangan mau diperhamba lagi. Izinkan saya berkata kepada semua kita yang sudah bebas rokok, nikotin, bebas perjudian, bebas dari alkohol, bebas dari pornografi, bebas dari semua jenis dosa. Ayo kita perhatikan Galatia 5 ayat 1 ini. Jangan kita mau diperhamba lagi. Masih ingat istilah dalam bahasa Indonesia? Untuk apa? Kalau lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Jangan dong. BIS. Oh sudah tadi ya, TSI. Oh BSI belum ya? Oke. Kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasan kita ini. Dan jangan mau diperhamba lagi. TSI-nya. Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus. Dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Saudara masih ingat sejarah bangsa kita? Tahun 49, masih ingat ada istilah agresi Belanda? Tahun 49. Masih ingat 1 Maret 49? Serangan Fajar di Yogyakarta. Ternyata setelah Indonesia merdeka, Agustus 17 Agustus 45, rupanya penjajah nggak rela untuk melepaskan Indonesia. Mereka membonceng lagi dengan tentara Inggris, ya, tentara sekutu waktu itu tahun 49. Masih ingat ya? Lalu tentara Inka. Tentara Inka itu tentara sewaan dari kalau nggak salah India Utara atau mana, Inka. Ya, datang ke Indonesia. Mereka bonceng tentara Inggris yang tadinya hanya untuk ingin menjaga kemerdekaan. Ternyata mereka nggak rela. Nah,
Seperti itu perbuatan iblis sampai hari ini. Kalau ada di antara kita sudah dibebaskan dari dosa, iblis nggak rela ya untuk melepaskan begitu saja. Tidak. Mereka ingin balik lagi. Coba lihat ini. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Jangan main-main. Kalau ada di antara kita sudah bebas dari dosa, puji Tuhan. Kita memberi kesaksian kemana-mana. Tapi ingat. Musuh itu nggak segampang itu. Ya nggak serela itu. Melepaskan kita. Enggak. Udah Lukas 4 ayat 13. Hati-hati ya. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Pelan-pelan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Iblis mundur daripada Yesus. Karena iblisnya kalah. Kurang ajar betul. Enggak langsung pergi jauh. Dan menunggu waktu yang baik. Kurang ajar enggak? Jadi setelah Yesus menang, iblisnya kalah. Ternyata iblis itu enggak mau melepaskan Tuhan Yesus dengan gampang sekali. Masih ngintip, masih ngintai saudara. Wah, ngeri sekali ya. Nah bayangkan, kalau kepada Tuhan Yesus, iblis berani, apalagi kepada kita. TSI-nya, belum Filipus, TSI-nya saya akan baca. Apalagi pada kita, iblis gak segampang itu. Filipus, Papa cuma tanya, karena Papa gak ngerti. Kenapa kalau Alkitab ditayangkan terus itu pengaruh nggak? Kok harus keluar masuk? Maaf ini, Papa ingin tahu. Ada pengaruhnya nggak? Oke ya. Filipus, ada pengaruh kalau ditayangkan terus ayatnya? Oh. Ada yang bisa jawab saya? Karena saya nggak ngerti. Kenapa? Enggak. Oh enggak ya, itu. Oh ya, biarin terus saja ya. Oke. Lihat TSI-nya. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara. Ya. Setan pun pergi meninggalkan Yesus. Dan menunggu kesempatan lain. Kurang ajar betul si kunyuk ini. Enggak rela. Nah, sekarang kita mengerti dua belenggu atau dua perbedaan penjajahan. Oke, sebentar. Oh, tentara Inka. Nah, ini ada dari Australia. Ya. Waduh, ini bacanya apa ini nggak ngerti. Adalah angkatan bersenjata multi etnis yang digunakan oleh Tawantin Suyu untuk memperluas kekaisarannya. Oke, tapi ini yang dibawa oleh Belanda. Waktu itu ke Indonesia ya. Oke, terima kasih ya nih. Nah, saudara ingat. Ada dua macam belenggu dalam hidup kita. Belenggu yang pertama, penjajahan yang pertama, yaitu ditawan oleh roh. Kisah Rasul 20 ayat 22 tadi. Itu nggak perlu kita dimerdekakan. Justru seumur hidup saudara dan seumur hidup saya harus ditaklukkan, harus dibelenggu dan tetap menjadi tawanan roh. Karena itu baik. Maka kalau kita lepas dari tawanan roh, justru di situ dosa masuk lagi mengikat kita. Maka itu Yusuf mengalami belenggu di Mesir. Dia nggak mau minta bebas karena dia tahu Tuhan sedang melatih dan mendidik dia di situ. Maka itu Yusuf jadi orang besar. Nah, sekarang belenggu yang kedua ini itu belenggu dosa, belenggu ikatan-ikatan kita yang datang dari si iblis. Itu harus kita lepaskan. Kita harus dibebaskan, kita harus dimerdekakan. Karena itu akan membuat hidup kita hancur dan ujung-ujungnya akan masuk ke neraka. Ya, Mas Din, Papa baru lihat kamu lagi ini, anak saya ini. Marga si ringo-ringo. Ya,
Jadi saudara, kita harus tahu belenggu mana yang harus kita harus terlepas dari belenggu yang mana. Kalau memang dari Tuhan, ya udah kita nikmati saja. Karena itu yang terbaik dalam hidup kita. Oke? Jadi Galatia 5:1 tadi, jangan kita mau dibelenggu lagi oleh hukum yang lama, oleh ikatan-ikatan dosa. Jangan mau lagi. Ya, kalau kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, terus kita harus merdeka dari semua dosa itu. Nah, kenapa setan begitu suka untuk menghancurkan hidup kita dengan dosa? Ya, karena setan ingin nerakanya penuh. Nah, kita harus menang ya atas hal ini. Kita harus menang. Supaya kita tidak dikalahkan lagi oleh si jahat itu. Ya, kita lihat ayat yang berikut. Roma 8 ayat 1. Terima kasih Bapak. Engkau sudah bebaskan kami. Roma 8 ayat 1. Oke. Roma 8 ayat 1. Puji Tuhan. Oke. Roma 8 ayat 1. Siapa kita? Ya, siapa kita? Demikianlah sekarang. Wah, hebat kata sekarang itu ya setiap hari. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. TSI-nya, Filipus TSI. Kita lihat ya. Jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi kepada hukuman Tuhan yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa. Tetapi taat kepada pimpinan Roh Tuhan. Nah, lewat terjemahan sederhana Indonesia ini, Roma 8 ayat 1, maka kita menemukan perbedaan. Ya, tadi kan dari awal kita belajar. Ada dua macam belenggu. Ada dua macam penjajahan di hidup kita. Nah, yang pertama kita ditaklukkan, dikuasai, diikat, ditawan oleh roh. Itu nggak perlu kita minta merdeka. Biarin. Karena kalau kita lepas dari cengkeraman roh, maka cengkeraman dosa yang ada di hidup kita. Nah, di TS ini terjemahnya bagus. Saya baca lagi. Jadi sekarang, kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Tuhan yang sebenarnya patut kita terima. Ya, karena dosa kita terima hukuman. Tapi nggak perlu lagi. Ya, mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Yang artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri keinginan yang berdosa. Tetapi kita taat kepada pimpinan Roh Tuhan. Nah, kata taat pada pimpinan Roh Tuhan, boleh nggak saya ganti dengan pembahasan yang pertama tadi? Tetapi kita harus tetap dibelenggu oleh roh. Jelas ya kalau begitu? Nah, inilah kita harus milih sekarang ini. Setiap kali ada sesuatu yang menyuruh kita buat apa saja, saya ulangi, setiap kali ada yang menyuruh kita buat apa saja, maka saat itu kita harus menanyakan, tunggu sebentar. Ya, ingat ya, sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kecil maupun besar, saudara dan saya harus ngecek. Yang nyuruh aku ini siapa? Begitu kita tahu yang menyuruh ini adalah si setan dalam dosa, langsung katakan tegas, dalam nama Yesus, aku tolak apa yang kau katakan. Tapi kalau yang menyuruh itu Roh Kudus, saudara lakukan. Nggak usah takut lagi. Ini caranya kita menang. Ya, kita memaknai kemerdekaan kita harus tahu. Tolong perhatikan. Satu-satunya tempat di hidup kita
di mana setan paling mudah bekerja. Saya ulangi, ada satu tempat saja di hidup kita yang membuat setan itu bekerja dengan hebat. Tempat itu namanya aku ingin. Keinginan kita, kemauan kita, itu tempatnya. Seandainya manusia nggak punya keinginan macam-macam, maka manusia ini nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, ini perbedaan yang salah satu perbedaan yang paling mencolok antara kita dengan binatang. Maaf, jangan tersinggung. Saudara, lihat. Binatang itu sejak dia dilahirkan, kalau mamalia, binatang itu sejak netas dari telur, kalau mereka jenis unggas atau reptil, ternyata sampai mereka tua, mereka itu keinginannya cuma satu. Enggak 2, enggak 10 kayak kita. Manusia ini keinginan bisa ratusan keinginannya. Buktinya, menu makanan mereka, dari sejak mereka bisa makan, sampai mereka kita makan, istilahnya, menunya itu sama. Bayangkan, kalau sapi ganti menu, kuda ganti menu, dan semua binatang ganti menu makan. Bayangkan repotnya Tuhan kayak apa itu. Ngerti ya maksud saya? Menu mereka nggak punya keinginan macam-macam seperti kita. Nah, masalah dosa di hidup kita itu muncul karena aku ingin, aku mau. Nah, ternyata aku mau, aku ingin inilah yang membelenggu kita. Dan tiap kali saudara dan saya dikenali oleh iblis, oh si A itu maunya begini, oh si B itu maunya begitu. Begitu setan tahu kelemahan kita dalam hal keinginan kita, cek, langsung setan pegang. Dan di area itu kita akan terus diganggu dan terus digoda. Dan banyak manusia yang jatuh di dalam dosa karena aku ingin. Maka itu hati-hati, bentuk belenggu dosa. Makanya ada yang tanya, bagaimana kalau kuda makan nasi? Ya jatahmu kurang, diambil si kuda. Itu aja jawabannya. Maaf ya. Saudara, inilah Tuhan kita. Ntar saya baca ada satu komen lagi tadi dari siapa. Iya. Oh, lapas kelas 2 Jambi harus keluar ya. Udah sayang sekali. Tempatnya mau dipakai. Ya udah. Ya, kita buka sekarang Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Maka itu ingat ya, satu-satunya tempat di hidup kita yang sangat digunakan oleh si kunyuk untuk menjerat, menjatuhkan kita adalah aku ingin, aku mau. Hati-hati, I will. Hati-hati itu. Ya, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging, keinginan hawa nafsu, berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Pelan-pelan, Roh Kudus tolong kami. Ingat, dari awal tadi kita sudah belajar tentang 2 macam belenggu. Belenggu yang pertama, belenggu roh. Jangan minta dimerdekakan. Biar seumur hidup kita, roh itu menawan kita. Tapi ada belenggu dosa. Itu belenggu kedua. Itu harus kita harus merdeka dari belenggu dosa itu. Nah, Galatia 5:17 ini menjelaskan. Keinginan hawa nafsu itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Karena keduanya bertentangan, karena 2 keinginan ini bermusuhan. Nah, terjemahan yang betul begini. Sehingga setiap kali mereka sedang bertentangan perang di hidup kita, maka kita harus diam sejenak, pilih mana keinginan roh
dan mana keinginan hawa nafsu. Begitu saudara dan saya tahu, oh ini keinginan roh, ini keinginan hawa nafsu, lihat. Maka keinginan hawa nafsu jangan kita lakukan. Itu maksudnya. Coba ayatnya mungkin bisa menjelaskan. Naik ke atas. Keinginan nafsu kedagingan berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan nafsu kedagingan. Karena keduanya saling berlawanan. Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Apa itu hal-hal yang kita inginkan? Ya keinginan hawa nafsu. Karena kita manusia. BIS. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Dan keinginan roh Tuhan bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan. Sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Ya, yang hawa nafsu inginkan, TSI. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan. Dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya hidup saudara dan hidup saya itu medan perang. Saya ulangi. Artinya hidup saudara dan hidup saya itu medan perang. Medan perang antara siapa? Medan perang antara keinginan roh dan keinginan jasmani kita. Bukan medan perang Ukraina dengan Rusia ya. Lihat. Nah, di mana ada pertempuran, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Saya ulangi. Di mana ada perlawanan, di mana ada pertengkaran, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ketika hidup ini jadi medan perang antara keinginan roh dan keinginan daging, maka saudara dan saya jangan bodoh. Harus milih. Ya, jadi kita ini mau memenangkan siapa dan mau mengalahkan siapa. Ternyata bukan tergantung yang perang. Perhatikan baik-baik. Setelah kita tahu Galatia 5:17 bahwa hidup kita adalah medan perang. Perang antara siapa? Keinginan roh dan keinginan daging kita. Ternyata untuk bisa kita ingin siapa yang menang dan siapa yang kalah, ternyata bukan tergantung yang perang. Ini perang yang keren sekali. Ternyata yang menentukan siapa yang kalah dan yang menang dalam peperangan dua kelompok ini, yang menentukan adalah kita sendiri, bukan yang perang. Enak ya kalau begitu. Maka itu dalam hidup kita, saudara, kita harus menentukan siapa yang kita mau menangkan. Puji Tuhan, kalau saudara dan saya tidak melakukan keinginan-keinginan daging, berarti roh yang menang. Tapi kalau kita mengizinkan keinginan daging, ya roh yang kalah. Wow, peperangan yang unik, tapi hasilnya luar biasa. Jadi peperangan ini tergantung kita. Mau siapa yang kita kalahkan dan siapa yang mau kita menangkan. Masih ingat pergumulan Tuhan Yesus? 4 Injil hanya sekali mencatat. Yesus Tuhan bergumul cuma sekali seumur hidupnya di Taman Getsemani. Dan yang dia gumulkan adalah bukan kehendakku Papa, tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara bisa bayangkan. Yesus yang adalah Tuhan. Wow. Masih berperang dengan dagingnya sendiri. Apalagi kita yang masih doyan duit begini. Maaf yang tersinggung. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan harus berperang sampai keringatnya bercampur darah. Apalagi saudara dan saya. Ayo hari ini
Jangan mau dibelenggu lagi oleh dosa setelah kita sudah dibebaskan. Terima kasih Bapak. Jadi hebatnya Galatia 5:17 itu. Hidup kita adalah medan perang. Dan yang perang adalah dua partai. Satu Roh Kudus, keinginan roh. Dan dua keinginan hawa nafsu kita. Dan saya ulangi, peperangan ini yang menentukan kalah siapa, menang siapa, bukan yang perang. Tapi medan perangnya yang menentukan siapa yang kita ingin menangkan, siapa yang ingin kita kalahkan. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kami konsep kemenangan yang luar biasa. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Oh, dari LPK Karangasem, ya, harus menang di medan perang kita, ya, kita harus milih itu. Oke ya. Jadi kalau kita mau kalah atau mau menang, ya tergantung kita. Akan memenangkan peperangannya siapa. Inilah hidup yang Tuhan berikan. Maka itu kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan mau dibelenggu lagi. Ya, saudara masih ingat kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Petrus yang pertama kali, Simon ya, yang pertama kali jumpa Yesus. Hidupnya berubah langsung luar biasa. Tapi kenapa dia bisa balik lagi ke dosa yang lama? Menjadi penjala ikan lagi. Ternyata Petrus tidak 100% bertobat. Dia, aduh sedih sekali, dia mengizinkan hidup lamanya muncul lagi. Oh, Jombang harus keluar ya dari lapas Jombang. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Nah, karena Petrus milih begitu, kembali hidup yang lama. Nah, itu ada contoh. Kita jangan seperti itu dalam hidup kita. Ayo, selama kita sudah dibebaskan, jangan izinkan kekalahan ya mengikat, membelenggu kita kembali, jangan. Ayo kita hidup di dalam kebenaran yang sudah memerdekakan kita. Saya bacakan komen ini. Pertobatan itu kuat-kuatan siapa yang kita pilih. Betul. Puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang menerangi hati kita. Jadi kebenaran dibukakan. Puji Tuhan. Sehingga kita semuanya tidak akan kalah lagi. Tidak akan jatuh lagi. Ya, nggak akan kita terjerat lagi. Tidak akan. Oke. Kita buka kisah Yusuf ini. Kejadian 39. Ayat yang ke-10. Coba ya. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Ayo kita belajar dari Yusuf. Ya. Udah. Kejadian. Oke. Walaupun dari hari ke hari. Wih, ngeri nih saudara, ngeri. Dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan istri Potifar itu. Untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Ya. Terus naik lagi terjemahan mana yang beda. Ayatnya saya baca. Hari demi hari. Perempuan itu terus berbicara kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau mendengarkannya. Untuk tidur dengannya. Atau untuk bersetubuh bersamanya. Ya. BS. Meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari. Tiap hari loh saudara. Pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. TSI. Hari demi hari. Istri Potifar berulang kali mengajak Yusuf tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Nah, sikap ini yang saudara dan saya harus miliki.
Walaupun begitu banyak godaan dosa yang hari demi hari mendatangi kita. Maaf, ini pengalaman saya ketika melayani yang terjerat narkoba. Dari apa yang saya pernah ketahui, pengguna narkoba itu nggak langsung, perlu waktu. Ya, perlu waktu. Hideo, terima kasih. Tampil lagi bisa belajar bersama. Nanti kita kontak ya Hideo. Nah, para pengguna narkoba itu awal-awal itu nggak langsung. Tapi ada sekian waktu. Nah, entah tiap hari atau bagaimana, ini yang terjadi. Tapi Tuhan sungguh-sungguh hebat. Tuhan luar biasa. Memberi kekuatan kepada kita yang mau menolak. Nah, saudara, bayangkan ya, waktu itu Yusuf ini masih muda loh. Umurnya baru 20-an kira-kira. Seharusnya, digoda oleh perempuan ini, pasti dia jatuh. Ternyata enggak. Yusuf tahu cara dia menang seperti apa. Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf. Ya, hebat sekali Yusuf ini. Menolak ajakan itu. Terus ayat 11. Wah, ini jebakan yang mengerikan. Bukan cuma jebakan Batman ini, saudara. Lebih daripada itu. Ayat 11. Pada suatu hari, ya, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Memang itu tugasnya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Boleh nggak kita pakai bahasa? Wah, kesempatan nih, kesempatan. Nggak ada orang. Ya, lihat ayat 12. Siung anakmu suruh ribut. Suruh ke tempat lain. Maaf ya, cucu saya rame ini. Lihat ayat 12. Wih, kesempatan nih, nggak ada orang di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara bisa bayangkan. Aduh, ada komen dari Ngunut, saya mau baca. Kadang saat kita sudah memenangkan Roh Kudus, ya, dan kita sedang aman-aman saja, tiba-tiba saja suara si kunyuk datang, seperti angin sepoi-sepoi, menggoda. Seperti Tante Po ini, ampun dah, betul. Jangan kita mau digoda lagi. Saudara, nggak ada orang, itu kesempatan. Kalimat terakhir ini penting. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini cuma istilah saya saja ya. Bayangkan kalau Yusuf lari di tempat. Ngerti maksudnya? Bayangkan kalau Yusuf lari di tempat. Jadi apa? Maka itu saudara, kita harus lari. Jangan kita lari di tempat. Habis dah. Nah, ini cara kita menang atas dosa yang mengintip kita, ya, yang mau menjerat kita, supaya kita jangan sampai dikalahkan. Ya. Komen apa ini? Dari Martapura. Memang dari awal penciptaan manusia, perempuan selalu jadi penggoda untuk laki-laki ya. Enggak ada ayatnya itu. Itu pilihan. Ya. Bukan cuma yang perempuan penggoda, laki juga bisa jadi penggoda. Oke? Nah, kita harus tahu konsep ini. Jadi jelas ya saudara, kita ini mau menang atau mau kalah. Tergantung, oi, jangan begitu dong, dasar wanita. Jangan ya. Semua kita punya kelemahan yang sama. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ya, setan itu bekerja. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita mau, saudara, kita pasti menang. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, ada konsep
yang selama ini masih cukup banyak dianut oleh orang-orang. Masih banyak. Kita baca dulu ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 12. 1. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak, ini loh, kalimat ini penting. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba, diperbudak, dijajah, ditaklukkan, disetir, dikendalikan oleh suatu apapun. Nah ini pilihan kita. Kita ini mau dibelenggu oleh siapa? Kalau dibelenggu oleh Roh Kudus, terpujilah Tuhan. Tapi jangan biarkan diri kita dibelenggu oleh dosa. Ayat semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Puji Tuhan, jangan mau. Terus, PS. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi bagi saya, walaupun boleh loh saudara, tapi bagi saya, maaf, tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. TSI. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan jawab, ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai, untuk membelenggu, untuk menawan, untuk mengikat diri kita. Puji Tuhan. Nah, ini saya mau katakan begini. Pernah nggak dengar ada orang, biasanya anak-anak muda yang berkata gini, woi jangan percaya Tuhan. Loh kenapa? Nggak bebas hidupmu. Kalau kamu menjadi murid Yesus, hidupmu nggak bebas. Ngerokok nggak boleh. Berzina nggak boleh. Mabok nggak boleh. Pornografi nggak boleh. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Untuk apa? Kalau merdeka seperti itu. Pernah dengar kalimat itu? Saudara, lewat 1 Korintus 6 ayat 12, kita sekarang tahu. Kenapa ini? Mau minta dibelenggu. Tapi, nggak cukup. Ya, karena kamu kegemukan, Kristo. Maaf, ini ada anak saya yang komen ini. Dengerin ya. Ketika banyak orang berkata, jangan jadi Kristen. Nggak enak. Dilarang ini, dilarang itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bebas saja. Supaya ngerjakan apa saja. Saudara, ayo hari ini kita mikir. Lewat 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu boleh. Ngerokok, silakan. Loh kok silakan? Ya, karena firmannya begitu. Tapi tunggu dulu. Justru kalau saudara berkata nggak enak jadi murid Yesus, nggak enak jadi orang Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh, justru saudara salah. Ketika saudara berkata, aku mau bebas, mengerjakan apa saja, aku nggak dilarang. Ingat loh, justru semua jenis dosa itu akhirnya mengikat. Semua jenis dosa itu akhirnya membelenggu. Ya, lihat aja narkoba. Paling gampang contoh ini. Semua dosa bentuknya sama. Ya. Sekali dipakai dan itu gratis. Biasanya para pengedar itu yang pertama dikasih gratis. Begitu dapat gratis, di situ belenggu mulai terjadi. Akhirnya berikut nggak gratis. Ya, semua bentuk judi juga begitu. Apa saja yang berbau dosa, berjenis dosa,
Ternyata hasilnya malah membelenggu. Malah mengikat. Malah nggak bisa merdeka. Wah, itu dia. Ada yang mau tanya. Untuk benar-benar lepas 100% dari dosa yang sama. Agar tidak jatuh lagi. Gimana solusinya? Gampang. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Ayo. Yang tanya jawabannya untuk kita semua. Saya baca pertanyaannya. Bagaimana untuk bisa benar-benar lepas 100% dari dosa yang sama. Agar tidak jatuh lagi. 1 Petrus 4 ayat 1. Sederhana sekali. Nggak perlu doa puasa. Nggak perlu doa Alkitab. Nggak perlu. Malah itu jalan pintas. Lakukan ini ya. Untuk semua kita yang masih terbelenggu oleh dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Woi, keren. Ayat. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. BS. Ayo BS. Karena Kristus sudah menderita untuk kita, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Jelas toh kuncinya. Yang menderita secara jasmani akan berhenti berbuat dosa. TSI. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita. Ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini. Hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi untuk bisa stop dosa cukup siap menderita secara fisik. Bukti. Orang yang terikat perjinan, percabulan, pornografi. Ya, itu kalau tidak siap untuk menderita secara fisik, gak bisa lepas. Ternyata sama. Lepas narkoba, lepas nikotin, ya, lepas alkohol, lepas judi. Sama semuanya. Yaitu harus menderita secara fisik. Karena apa? Semua dosa itu enak masalahnya. Nah, untuk melepaskan yang enak, maka kita harus melawan dengan yang tidak enak. Jadi, menderita secara fisik, secara jasmani, siap. Pasti kita menang dari dosa. Enggak akan kita jatuh ya ke dosa apapun juga. Ntar ada yang tanya di sini. Jadi seperti pikul salib. Betul, pikul salib itu tanda penderitaan. Harus. Oh, dari Tegal juga keluar ya. Kita memberkati. Jadi itu caranya untuk berhenti berdosa. Bukan dengan doa puasa. Bukan dengan doa kelepasan. Bukan. Tapi siap menderita secara fisik. Secara jasmani. Maka kita akan menang. Charles, ini Papa lagi sama Kotoni dari Texas juga. Ya, nanti habis ini Papa telepon kamu ya. Ya. Saudara, jadi ini caranya kita merdeka dari dosa. Yaitu siap menderita secara fisik. Walaupun gak enak. Ya, contoh yang pernah terikat rokok. Woi, begitu berhenti. Ya, terikat narkoba. Ada istilah sakau, bukan? Orang yang sudah kecanduan barang-barang adiktif itu. Obat-obatan terlarang. Begitu berhenti, ya nggak mengguna, itu namanya sakau, saudara. Nah, sakau itu cuma 3 hari aja kok. Kalau saudara menang, 3 hari itu nggak ngerokok, nggak judi, nggak alkohol, nggak berzina dan sejenisnya.
percayalah hari keempat langsung sembuh. Saya juga heran. Ya, ini pengalaman saya. Ya, karena tahun 80-an saya sudah mulai melayani orang-orang mau lepas narkoba. Waduh, saya itu tahu bagaimana orang sakau. 3 hari saja. Ternyata selesai. Begitu pula yang terikat rokok. 3 hari dulu kata mereka mulutnya asam, badan sakit semua. Karena enggak beri nikotin di darahnya. Tapi hari keempat bebas. Begitu pula lepas alkohol. Sama. 3 hari menderita. Enggak apa-apa. Pasti sembuh. Nah, inilah memaknai kemerdekaan itu. Yaitu saudara dan saya harus siap menderita. Kemerdekaan yang kita sudah peroleh gratis dari Tuhan Yesus. Saya ulangi. Kemerdekaan yang kita sudah dapatkan gratis dari Tuhan Yesus. Jangan kita mau dibelenggu lagi. Jangan dong saudara. Bodoh sekali kita. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, untuk memaknai kemerdekaan, isi dengan penderitaan badani. Maka kemerdekaan Yesus berikan kepada kita tidak akan diambil kembali oleh si setan. Tidak. Kita merdeka untuk selamanya. Karena kita siap untuk menderita. Jadi ingat, dosa itu nikmat. Maka itu untuk melawan kenikmatan, nikmatilah ya dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Maka kalau saudara dan saya bisa menyukai ketidaknikmatan, kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya yang namanya ketidaknikmatan itu, maka kita mengisi kemerdekaan kita dengan kemenangan. Oh, ada komen lagi. Nikmat dan mahal dosa itu. Iya, betul. Harus hati-hati ya. Kita jangan sampai kalah. Jadi, kalau Indonesia sudah merdeka, ya bodohnya lagi. Kok kita mau dijajah? Nggak akan ada yang mau. Tapi ingat, setan tidak rela. Betul ya Asti? Dari Jogja, amin. Kita sudah merdeka. Betul. Maka jangan mau dibelenggu lagi sampai Yesus datang kembali. Kita hidup di dalam kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, biar kita makin yakin, makin percaya, makin mantap dalam perjalanan hidup kita untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ya, Filipi 1 ayat 29. Nikmati penderitaan dan aniaya itu atas daging kita. Dan itu cara kita memaknai kemerdekaan. Ya Agus, puji Tuhan. Saudara sehebat ini kamu. Filipi 1:29. Sebab kepada saudara dan saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin ya. Jadi memaknai kemerdekaan, saudara dan saya harus menikmati penderitaan fisik supaya dosa berhenti dari hidup kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Tuhan kita hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah merdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan mensyukuri 78 tahun kami merdeka. Puji Tuhan, perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 akan dirayakan di Nusantara tahun depan. Wah, itu luar biasa. Yang Kalimantan Timur siap-siap. Ya, bakal rame nanti ya. Jadi besok itu upacara kemerdekaan yang terakhir di Istana Negara di Jakarta. Maka tahun depan akan pindah ke Nusantara. Hebat sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh, terima kasih Yani dari Pontianak, dari Anjungan, Kalimantan Barat. Kita yang sudah merdeka wajib menolong saudara kita yang belum merdeka. Amin. Harus begitu. Musuh kita
dari hamba Tuhan hebat Mastin Siringoringo. Musuh kita adalah melawan diri kita sendiri. Betul? Zek, apa kabar kamu? Baru muncul. Ya. Puji Tuhan ya, untuk janji Tuhan yang hebat. Jadi memaknai kemerdekaan harus kita isi dengan penderitaan fisik supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Merdeka untuk selama-lamanya karena kuasa Tuhan Yesus. Wah, dari Houston ada komen itu. Ya betul, harus diisi ya kemerdekaan ini dengan kemenangan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.